Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali Ibu bisa mendampingi kalian di kelas ini dalam pembelajaran jarak jauh. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tapi sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian di materi minggu lalu tentang mengenal negara-negara ASEAN. Adakah yang tahu apa itu ASEAN? Masih ingatkah apa itu namanya ASEAN? Atau kepanjangan dari ASEAN? Ya, betul. Association of Southeast Asian Nation. Adakah yang tahu artinya apa itu ASEAN? Ya, organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Nah, berarti kalian masih ingat di materi yang telah lalu. Baik, kita mulai saja materi yang selanjutnya ini masih berhubungan dengan negara-negara ASEAN. Dan bagaimanakah interaksi antar negara-negara ASEAN tersebut? Yuk kita mulai. Nah, seperti yang kita ketahui, ada dari 5 negara yang mengikuti atau yang mendirikan ASEAN pada pertama kali. Masih ingat? Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian diikuti oleh 5 negara lainnya. Siapakah itu? Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, kita ingin tahu nih, sekarang apa sih yang dilakukan oleh 10 negara ya yang mengikuti ASEAN ini? Baik, kita mulai saja. Kita lihat ya. Nah, di sini sudah ada gambar ya. Gambar apa ini? Nih. Peta negara-negara yang mengikuti ASEAN. Nah, ini ada 10 negara yang mewakili negara-negara ASEAN ya. Baik. Nah, ini dia. Interaksi antar negara-negara ASEAN berupa kerjasama. Apa sih kerjasama? Kerjasama ini adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Apa saja kerjasamanya? Yuk kita simak baik-baik. Berikutnya adalah, ada 2 faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama. Sebelum kita mengulas tentang kerjasama nanti ya, kita lihat dulu nih, apa sih faktor pendorong dan penghambat dari kerjasama? Yang pertama, adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah, yaitu kondisi geografis. Walaupun ini sama ada di wilayah Asia Tenggara. Nah, yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam itu seperti apa ya? Nah, ini dapat mendorong terbentuknya kerjasama, sehingga perbedaan sumber daya ini akan sangat menguntungkan bagi negara-negara lainnya. Contohnya misalkan Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura, begitu pula Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Jadi saling menguntungkan ya. Nah, inilah kerjasama yang dihasilkan oleh beberapa negara. Nah, ini contohnya seperti itu. Kemudian ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis.
karena ini berdasarkan letak geografis, berarti ada kesamaan antar negara di suatu kawasan yang mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Nah, ini walaupun ada perbedaan wilayah ya. Nah, di wilayah ini misalkan membentuk kerjasama melalui organisasi-organisasi, contohnya ASEAN ya, yang tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ada 4 faktor penghambat kerjasama. Apa saja itu? Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Seperti apa sih perbedaan ideologi tersebut? Nah, di suatu perbedaan ini kita menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Mungkin adanya perbedaan pandangan ya, mungkin negara ini pengen seperti ini, negara itu pengen seperti itu. Nah, di sini ada perbedaan paham atau ideologi. Yang berikutnya ada konflik dan peperangan. Nah, ini juga sama, ini yang akan menghambat kerjasama. Kalau salah satu negaranya ada yang perang, otomatis negara yang lain itu akan terhambat ya, jadi tidak bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik ya, jadi mengganggu stabilitas negaranya. Berikutnya ada kebijakan protektif. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan protektif itu? Nah, suatu negara yang menerapkan kebijakan, nah ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Contohnya seperti apa? Nah, di sini bagus. Tidak menerima impor hasil pertanian jika atau karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Jadi kalau yang melimpah kan tidak mungkin ya, kecuali yang kekurangan. Nah, dampaknya ini akan mempengaruhi antar hubungan negara sehingga akan menghambat kerjasama yang harmonis. Maka dari itu harus dijaga. Yang berikutnya, perbedaan kepentingan di tiap-tiap negara. Pasti setiap negara itu ada yang berbeda kepentingannya, tidak akan pernah sama dengan negara lainnya ya. Mungkin pandangan kedepannya ingin lebih maju, pengen seperti ini. Namun dalam kerjasama antar negaranya mungkin ada perbedaan yang diinginkan oleh negara tersebut sehingga akan menghambat kerjasama yang harmonis seperti itu. Nah, seperti apa sih? Nih kita lihat bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama itu adalah sosial, yang kedua politik, yang ketiga budaya, yang keempat pendidikan. Seperti apa ya bentuk kerjasama ini? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, kita digabungkan ya, bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Nah, seperti apa? Kita pernah melakukan nih, contohnya nih ya, kerjasama bidang apa? Olahraga. Kita melakukan SEA Games, ya, SEA Games. Kan nih tourism, turis-turis dari luar negeri. Nah, seperti itu bentuk kerjasama bidang sosial dan budaya. Kenapa dilakukannya seperti itu? Ada kerjasama bidang sosial dan budaya. Nah, ini untuk tercipta kerukunan dan kemajuan bersama dari anggota-anggota ASEAN, ya. Nah, ini bagus sekali. Di sini ada pembangunan sosial yang menekankan kesejahteraan yang memiliki golongan pendapatannya rendah. Jadi harus memperluas kesempatan kerja. Nah, ini sangat berguna sekali, ya. Berikutnya ada apa lagi nih? Nih di sini ada pertukaran budaya, seni, film, festival. Ini ASEAN, pasti kalian pada tahu semua. Kita lihat berikutnya ada apa? Nah, bentuk kerjasama bidang politik dan keamanan. Yang seperti apa sih? Pokoknya suatu negara itu harus aman, tentram, damai. Nah, ini seperti ini. Menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian di negara-negara ASEAN. Ya, seperti apa sih contoh politiknya ini supaya aman negaranya? Di sini ada traktat bantuan hukum atau timbal balik di bidang pidana. Jadi kalau ada yang salah ini ada dapat bantuan hukum, ya. Kemudian ada apa lagi? Pemberantasan terorisme. Karena marak sekali ya, banyak sekali terorisme
yang berasal dari negara-negara misalkan gitu ya. Nah ini harus diredam ya. Oleh siapa? Oleh negara-negara tersebut ya. Apalagi banyak sekali apa ya namanya penjahat-penjahat atau bajak membajak ya. Apalagi di laut kan kita daerah teritorialnya itu agak luas ya, sehingga kadang-kadang sulit untuk menengahi ya. Kita kan kadang seperti apa ya? Kita lagi jaga di sini, tiba-tiba penjahatnya ada di sebelah sana misalkan. Jadi banyak sekali ya, apalagi kejahatan ekonomi internasional. Berarti itu dari negara ke negara kan, berarti nyebrang ya, internasional. Terus banyak lagi ada apa nih? Nah, di sini kerjasama di bidang hukum. Berarti harus kita mengikuti aturan daripada hukum sebuah negara. Jadi harus dihormati ya. Berikutnya kerjasama apa lagi? Nah, sekarang ada di bidang pendidikan. Pendidikannya seperti apa? Nah, di sini kualitasnya yang sangat baik ya, meningkatkan daya saing internasional. Kita pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional nih tahun 2015. Banyak sekali yang dihasilkan daripada siswanya atau gurunya ya. Jadi di sini ada ASEAN Council of Teacher Convention ya, di Denpasar, Bali. Waktu itu dilaksanakan kegiatannya. Nah, ini guru-gurunya ya hebat. Kemudian siswanya juga nih dapat raihan Olimpiade Sains Nasional tahun 2015. Nah, seperti itu bentuk kerjasamanya, bagus sekali bukan? Nah, akhirnya materi kita sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.